Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Putri Anggi Permata Suwandi, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Rencana Anggaran Biaya. Serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Kurniawan Teguh Santoso, NPM 246468086, program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang, yang pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai cara membuat RAB pada bangunan dua lantai, di mana pada presentasi ini saya akan membahas cara membuat perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dua lantai yang sangat penting untuk kita ketahui. Harapannya materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait tujuan pembuatan RAP, yaitu kita dapat mengetahui apakah proyek pembangunan gedung dua lantai ini layak dikerjakan, dan yang artinya nanti sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan dalam pembangunan gedung dua lantai, di mana kegiatan pembuatan RAP ini juga dengan dasar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan adanya pembangunan gedung dua lantai, serta bisa digunakan untuk menetapkan harga penawar lelang. Dan dengan adanya membuat RAP pembangunan gedung dua lantai yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bahwa dalam membuat RAP sendiri yang pastinya kita harus ada dasarnya, ya, artinya sebagai dasar dalam pembuatan RAP sendiri, yaitu kita harus dapat menghitung desain gedung dua lantai itu, yaitu sebagai acuannya di sini kita harus menyiapkan denah, yaitu denah gambar kerja bangunan dua lantai yang untuk mendukung dalam pembuatan RAP itu sendiri, yang sebagaimana kita bisa lihat dalam gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang di dalam gambar kerja tersebut ini ada beberapa denah, ya, denah dari mulai lantai satu ini ada bagian dari rencana, kemudian denah untuk lantai dua, kemudian ini adalah bagian dari denah atap rencana, kemudian kita bisa untuk eh, membuat tampak depan rencana seperti apa nanti bangunannya, kemudian tampak belakang rencana, kemudian ini gambaran tampak samping kanan rencana, samping kanan kiri rencana, dan ini bagian dari potongannya. Dan kita juga bisa menyiapkan denah dari pola lantai satu, kemudian denah pola lantai dua, dan kemudian denah kusen lantai satu, kemudian denah kusen lantai dua, kemudian ini gambaran terkait untuk bagian dari denah yang sudah saya sampaikan. Nah, ini bagian dari denah meja counter itu MC satu, kemudian ini tampak depan counter MC satunya, ini ada di meja counter MC dua, dan ini bagian depan, ya, tampak depan backdropnya, kemudian ada tampak belakang backdropnya,
Dan ini bagian dari denah backdrop ruang rapat. Kemudian tampak depan backdropnya, kemudian ini bagian dari potong backdrop ruang rapat. Kemudian ini adalah bagian dari denah finishing lantai 1. Kemudian ini denah finishing lantai 2. Kemudian kita juga membuat denah plafon lantai 1. Kemudian denah plafon lantai 2. Dan ini bagian juga denah plafon atap. Ini denah plafonnya ya, artinya kita harus bisa membuat denah seperti apa untuk denah plafonnya, mungkin potongannya, detailnya juga. Kemudian untuk dari gambar kerja strukturnya dalam pekerjaan pembangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kita juga harus menyiapkan untuk denah footplate-nya, kemudian detailnya ya, detailnya terkait nah footplate-nya. Kemudian di detail denah pondasi juga kita harus bisa membuat denah pondasi dari untuk pembangunan gedung 2 lantai. Ini bagian potongannya, terus kemudian denah slope-nya, kemudian denah kolom lantai 1, denah kolom lantai 2, kemudian ini bagian dari denah kolom atap, ini denah balok lantai 2, dan ini bagian dari denah balok lantai balok atap, kemudian denah ring bulknya, kemudian denah balok latunya di lantai 1. Kemudian denah ini bagian dari denah balok latui lantai 2. Nah, ini juga bagian dari denah plat lantai 2. Kemudian ada balok atap. Ini bagian denah kita untuk tangganya. Kemudian denah untuk pentulang tangganya. Nah, denah struktur atapnya kita harus bisa bikin untuk seperti apa denahnya untuk struktur struktur atap di slide detailnya. Kemudian kita juga harus menyiapkan gambar kerja mekanikal, elektrikal, elektronika, dan plumbingnya dalam pembangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Ini bagian diagram elektrikalnya, kemudian ini adalah bagian dari diagram elektrikal yang kedua. Kemudian ini bagian dari denah instalasi penerangan lantai 1, denah instalasi penerangan lantai 2, kemudian ini denah instalasi stop kontak untuk lantai 1, dan ini denah instalasi stop kontak lantai 2. Ini bagian dari denah AC lantai 1, denah AC lantai 2. Kemudian ini gambar denah outdoor dak atap. Dan ini bagian jalur kabel tray lantai 1. Kemudian jalur kabel tray lantai 2. Ini bagian dari diagram sistem CCTV-nya. Kemudian ini instalasi CCTV untuk lantai 1. Ini juga bagian dari instalasi CCTV lantai 2. Kemudian kita juga harus menyiapkan diagram sistem data dan teleponnya, dan juga di mana instalasi data telepon untuk lantai 1 udah kita buat untuk instalasinya, gambar kerjanya. Kemudian ini instalasi data dan telepon lantai 2. Kemudian ini bagian diagram sistem fire alarm, di mana untuk instalasi pun kita bagi dua, yaitu itu instalasi fire alarm lantai 1, ini bagian dari instalasi fire alarm lantai 2. Kemudian kita juga harus menyiapkan diagram sistem tata suaranya, dan ini bagian dari instalasi tata udara lantai 1.
Kemudian ini ada diagram sistem EMTV-nya, di mana dari EMTV juga terbagi dua ya, artinya di sini ada instalasi EMTV lantai satu, instalasi EMTV lantai dua. Kemudian kita juga harus menyiapkan terkait instalasi air bersih di baik di lantai satu maupun di lantai dua. Kemudian ini juga instalasi air bersih di atapnya. Dan ini bagian diagram instalasi air bersih. Eh, ada, ada rough tanknya kapasitas 2000 liter, ya, dikali 2 jadi 4000 liter. Kemudian kita juga harus menyiapkan untuk instalasi air kotor, baik di lantai satu maupun di lantai dua. Nah, ini bagian diagram instalasi air kotor. Kemudian jika kita juga menyiapkan untuk denah kamar mandi lantai satu, dan denah kamar mandi atau WC lantai dua. Nah, ini bagian dari denah bio safety tank. Nah, ini denah ground water tanknya. Nah, ini bagian denah untuk penangkal petir. Nah, ya, ini bagian dari detail penangkal petir dan juga ada detail air terminal. Setelah kita menyiapkan gambar kerja dalam pembangunan gedung dua lantai, yang artinya kita juga harus membuat RAB ya, dalam arti membuat RAB di sini dalam menghitung RAB, yang artinya kita harus dapat menghitung dari uraian pekerjaan dalam menyelesaikan gambar yang sudah ada. Dari gambar yang kita siapkan tadi gambar kerja, di mana dari uraian pekerjaan sendiri ada nanti beberapa item ya, artinya beberapa item ini ada pekerjaan persiapan maupun di pekerjaan pembangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Untuk pekerjaan persiapan sendiri, yang pastinya kita ada beberapa item yang harus kita siapkan ya, artinya ada yaitu berupa pekerjaan persiapan lapangan, pekerjaan untuk pengukuran dan pasang papan plan, kemudian ada pekerjaan administrasi yaitu termasuk perizinan dan dokumentasi, kemudian alat bantu kerja atau material host dan lasiran. Nah, ini bagian dari pekerjaan siapan. Dan di mana nanti terkait untuk harga satuannya mengacu pada sheet yang di harga satuan dari ngeling ya, artinya nanti kita tidak sebatas memasukkan harga satuan, tapi ini sudah ngeling di mana di sheet yang harga satuan. Ini sebagai contoh dari saya ambil di pekerjaan persiapan. Itu pun di dalam pekerjaan pembangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini ada beberapa uraian ya, artinya uraian pekerjaan yaitu ada pekerjaan tanah, di mana ada beberapa item yang harus kita kerjakan terkait dari pekerjaan tanah tersebut, yaitu ada pekerjaan galian tanah untuk fondasi, pekerjaan urukan, pekerjaan pengurukan dan pemanfaatan dengan tanah hasil galian fondasi, ada kemudian pekerjaan urukan pasir bawah fondasi dan lantai. Nah, ini gambaran dari untuk pekerjaan tanah. Dan bagaimana untuk pekerjaan pondasinya? Ini ada pekerjaan pondasi, pekerjaan pondasi pasangan batu belah itu banding 5, kemudian ada pekerjaan pondasi footplatnya, kemudian ada pekerjaan lantai kerja bawah footplatnya. Dan setelah itu kita lanjut ke pekerjaan pasangan dan plesteran. Di satu sisi terkait pekerjaan pasangan dan plesteran terbagi dua lantai ya, artinya kita tetap harus mempersiapkan pekerjaan pasangan di lantai satu maupun di lantai dua. Gitu. Sambil contoh sambil untuk terkait pekerjaan pasangan dan restorannya, yaitu di sini
pasang dinding bata ringan dengan perangkat mortarnya, kemudian ada pecahan pasir dinding, ada pecahan pasir beton, kadang sajian, dengan pecahan spon dengan dan pecahan partisi dinding dan backdrop double multiply kayak plywood dengan tebal 12 mm. Nah, ini bagian dari pekerjaan pasangan dan plastran lantai satu. Kemudian ada pekerjaan pasangan dan plastran lantai dua. Kemudian kita juga harus eh, membuat uraian pekerjaan juga terkait pekerjaan beton-betulan, di mana pekerjaan beton-betulan ini di lantai baik di lantai satu maupun di lantai dua, di mana untuk pekerjaan beton-betulan sini ada beton-betulan slope, beton untuk kolomnya, untuk beton-betulan balok, dan untuk beton-betulan balok latui, serta beton-beton untuk displang beton, beton-beton tangga beton dari lantai satu ke lantai dua, kemudian beton-beton plat lantai beton lantai dua dengan tebal 12 cm untuk pekerjaan beton-beton yang di lantai satu. Bagaimana untuk pekerjaan beton betulang lantai dua dan atap yang terkait beton-betonnya ada beton beton-beton kolom, kemudian beton bertulang balok, dan beton-betulang balok latui, latui. Kemudian ada beton betulang bak dan beton-beton plat atap beton dengan tebal 12 cm. Kemudian ada pekerjaan atap. Ini beberapa pekerjaan atap yaitu ada pekerjaan konstruksi atap kuda-kuda, baja profil, ada pekerjaan kode dan jurai baja double panel, kemudian ada pekerjaan pemasangan plat landas dan angkur D19, dan pekerjaan pemasangan jarum coding besi D10, ada pekerjaan perakitan erek dan konstruksi atap, kemudian pekerjaan kait angin antar kuda-kuda, kemudian pekerjaan usuk dan reng galvanis atau baja ringan, ada juga ada pekerjaan lapisan aluminium double sheet, ada pekerjaan penutup atap genteng glasur, ada pekerjaan gepus atau hubungan genteng glasur, ada pekerjaan gepus penujung genteng glasur, ada pekerjaan mengispan GLC subplang tebal 2 mm. Kemudian ada mengenai pekerjaan kusen pintu jendela, di mana pekerjaan kusen pintu dan jendela untuk lantai satu sendiri yaitu mengenai ada kusen dan daun pintu di kusen dan pintu sendiri. Kemudian ada untuk kusen dan profil PV-nya, ada kemudian ada pekerjaan pemasangan meja monitor. Kemudian itu bagian dari pekerjaan kusen pintu dan jendela di lantai satu. Bagaimana untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dua yang lebih sama di seperti di lantai satu, ini ada kusen dan daun pintu, kemudian kusen dan jendela, kemudian ada kusen dan woven PV. Kemudian terkait pekerjaan plafon dan penggantung, pekerjaan pekerjaan plafon dan penggantung ini terbagi dua juga, jadi terkait di lantai satu maupun lantai dua. Terkait di pekerjaan lantai satu ada pekerjaan plafon kisum 9 mm dengan tangga hollow galvanis, ada kemudian pekerjaan plafon board 4 mm rangka hollow galvanis, kemudian pekerjaan drop of plafon di sumber 8 mm rangka hollow galvanis, kemudian ada pecahan kompon beton expose, ada bawah tangga dan dak kanopi, kemudian ada pecahan list profil sadul lain lebar dengan 1 cm. Kemudian terkait untuk pekerjaan dan plafon dan penggantung di lantai 2 sendiri, yaitu terdiri dari pekerjaan plafon gisum 9 mm tangga hollow galvanis, kemudian ada pekerjaan plafon board 4 mm rangka hollow galvanis, kemudian ada pekerjaan drop of plafon gisum board 8 mm rangka hollow galvanis, kemudian ada pekerjaan list profil shallow lebar 1 cm. Itu bagian dari pekerjaan plafon dan penggantung di baik di lantai satu maupun lantai dua. Kemudian bagaimana untuk pekerjaan penutup lantai dan dinding? Sama ini. Tetap kita harus menyiapkan uraian pekerjaan di baik di lantai satu maupun di lantai dua. Yang pertama terkait di pekerjaan penutup lantai dan dinding lantai satu, yaitu pekerjaan penutup lantai granit detail 60 kali 60 cm polished, kemudian ada pekerjaan penutup lantai granit detail 60 kali 60 tekstur atau unpolished, kemudian ada pekerjaan penutup lantai keramik
Ada bentuk dinding keramik, kemudian ada bentuk dinding keramik motif batu alam, susun atau interlock, kemudian ada pekerjaan penutup dinding aluminium komposit panel, ACC, PVDV, kemudian pecahan bentuk dinding multiplek 12 mm lapis HPL rangka holo galvanis, kemudian ada pecahan cat nosing tangga granit tile 10 kali 60 cm, ada yang kemudian ada pecahan lantai granit tile 10 kali 60 cm, kemudian ada pecahan rapat beton bawah lantai dan tulisan tebal 5 cm. Nah, ini bagian dari pekerjaan penutup lantai dan ini di lantai satu. Bagaimana untuk pekerjaan penutup di lantai dan dinding lantai dua? Ya kurang lebih hampir sama, tapi ada hanya beberapa item yang memang tidak sama dengan di lantai satu. Yang pertama di pekerjaan penutup lantai dan dinding lantai dua adalah pekerjaan penutup lantai granit tile 60 kali 60 cm polished. Dan yang kedua pekerjaan penutup lantai keramik 30 kali 30 cm tekstur unplussing. Kemudian ada pekerjaan penutup dinding keramik 30 60 cm. Kemudian ada pekerjaan penutup dinding dan lainnya. Ini bagian dari pekerjaan. Kemudian bagaimana untuk pekerjaan pengecatan dan waterproofing? Nah, sama, kita harus tetap menyiapkan untuk uraian pekerjaan di baik di lantai satu maupun lantai dua yang terkait pekerjaan pengecatan dan waterproofing lantai satu. Ini ada pekerjaan pengecatan dinding eksterior dan cat weather seal. Dan ada pekerjaan pengecatan dinding interior, pekerjaan plafon, untuk pekerjaan pengecatan dan waterproofing di lantai dua sendiri, yaitu ada pengecat dinding eksternal dengan satu exterior shelf, ada pengecat dinding interior, pengecatan plafon, pekerjaan shredding dan waterproofing liquid membran, yaitu khusus di ruang kamar mandi atau WC dan dak beton. Kemudian kita beranjak ke pekerjaan sanitary dan plumbing. Pekerjaan lantai untuk pekerjaan sanitary sendiri kita juga terbagi untuk baik di lantai satu maupun di lantai dua. Di bagian uraian dari pekerjaan sanitary di lantai satu ada pekerjaan pasang kloset duduk, pekerjaan pasang kran air 3/4, pekerjaan pasang buff bearing, pekerjaan water dan lantai yang lain dan lainnya. Dan untuk lantai dua sama kurang lebih ada pekerjaan pasang kloset dan lain-lainnya. Kemudian pekerjaan plumbing ini bagian dari pekerjaan instalasi air bersih. Harus kita siapkan terkait untuk pompa. Ini pompa trafnya dari groundwater menuju roof tanknya. Ini spesifikasi untuk jenis pompanya, bagian dari trafo pump, kapasitas 120 liter per menit. Nah, ini bagian dari spesifikasi dari pompa tersebut. Kemudian kita juga harus untuk uraian di roof tanknya, tipenya jenis tangki fiber untuk kapasitas 2 kali 20 2 kali 2000 liter. Ini yang speknya lebih jelas detailnya. Kemudian ada pipa transfer dari GWT menuju roof tank, kemudian ada feeder drain dan roof tank. Kemudian untuk pekerjaan instalasi juga kita harus menyiapkan terkait untuk pipa distribusi dari roof tank. Ada beberapa item ya di sini. Kemudian ada pemipaan lantai satu, lengkap aksesoris dan fittingnya. Kemudian ada pemipaan lantai dua, lengkap aksesoris dan fitting. Kemudian untuk pekerjaan air kotor dan air bekas. Jadi instalasi air kotor menuju septic tank dan air bekas ke saluran keliling. Nah, kita harus menyiapkan yang pertama ada pipa PVC diameter 6. Kemudian ada lainnya ada bak kontrol, septic tank, dan sumur resapan. Kemudian juga uh, terkait instalasi dalam gedung kita harus siapkan untuk pipa ratio-nya untuk pipa PVC AW-nya yang diameter 4 in, PVC AW diameter 2 in. Kemudian pemimpinan lantai satu lengkap aksesoris dan fittingnya, kemudian pemimpinan lantai dua lengkap aksesoris dan fittingnya. Kemudian juga kita harus menyiapkan untuk pekerjaan air hujan dari roof drain untuk diameter 3 in, kemudian roof drain di diameter 4 in, karena ada POV, CAW, dan lainnya. Kemudian untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang terkait untuk pekerjaan penambahan daya listrik dari PLN, yaitu tambah listrik PLN 53 kVA yang termasuk dari mulai dari BP, UGL, baterai dan ASO dan SIBTL pengurusan penyalahan. Nah, satu bagian dari untuk pekerjaan penambahan daya listrik PLN. Kemudian terkait pekerjaan panel sendiri, panel STP dan lainnya. Kemudian ada pecahan kabel feeder, kabel dari KVA ke sampai uraian pecahan tersebut yaitu dari kabel dari KWH, meter ke S.
SDP 1 dan ini ada kabel dari keset ke SDP 2 dan kabel SDP ke PP atau RP 1 dan lainnya ini bagian dari untuk pekerjaan kabel feeder. Juga kita harus ada grounding ya, artinya grounding elektrikal maksimal 2 ohm, berikut bak kontrolnya 40 kali 40 kali 4 mm dan aksesorisnya juga ada grounding elektronika maksimal 1 ohm, berikut bak kontrolnya 40 kali 40 kali 4 mm dan aksesorisnya. Kemudian yang terkait pengejaran penerangan dan stop kontak, kita juga harus menyiapkan baik di lantai 1 maupun lantai 2 ya, artinya ada downlight di lantai 1 ada downlight grade 127 volt 9 watt dan yang ini bagian di untuk penerangan dan stop kontak di lantai 1 dan ada download baret, saka tunggal, saka ganda, saka hotel, bit switchnya, ada stop kontak, titik lampu dan di titik stop kontak, titik exhaust fan, kabel tray, berikut back penggantung, support, dan aksesoris lainnya. Kemudian untuk lantai 2 kita juga harus menyiapkan untuk downlight di 100/227 9 watt. Ini juga bagian dari untuk penerangan dan stop kontak, baik sana tunggal, sana ganda, sana hotel, stop kontak, titik lampu, memberi stop kontak, titik exhaust fan, untuk kabel traynya. Kemudian kita juga harus menyiapkan untuk pekerjaan penangkal petir. Nah, ini bagian dari itu adalah air terminal elektrostatis non radioaktif, radius proteksi minimal 50 meter. Berikut tiang dan aksesorisnya. Kemudian upstream leg lead 5 watts, konduktor kabel, ada kabel clear, support aksesoris lainnya, ada bak kontrol, material bantu. Kemudian jika juga harus menyiapkan pecahan telepon, itu peralatan utama ada PX with capacity 1 Nah, ini bagian dari spesifikasinya. Udah ada kita MDF tripod baik di lantai 1 maupun di lantai 2, yaitu di lantai 1 ada auto tripod, wall trip, tipenya, kemudian instalasi tripodnya. Kemudian terkait untuk pekerjaan CCTV, nah ini bagian juga harus kita perhatikan ya dalam hal untuk pembangunan gedung, 2 lantai kita harus ada pekerjaan CCTV-nya, yaitu pertama ada DVR 16 channel kapasitas 6 TB, keyboard control digital, LED monitor 32 in, rak CCTV dan aksesoris, UPS 1 VGA. Di satu sisi juga di lantai baik di lantai 1 maupun 2 ada macam-macamnya, ada dong color kamera, instalasi CCTV-nya. Kemudian terkait lo pekerjaan tata suara dari counter pelayanan tadi yang terkait baik di handle wireless mic-nya, mixer amplifier 40 watt. Di satu sisi untuk di lantai 1 ada column speaker 10 watt, kemudian di instalasi speaker NYMF HY 2 kali 1,5 mm persegi. Kemudian terkait pekerjaan data, ini lantamnya ada beberapa server ya, artinya server ini spesifikasinya dari server tersebut, kemudian ada sheet hubnya di baik di lantai 1 ada terkait outlet data, access point, titik data, kabel UTP, titik power access point, kemudian lantai 2 outlet data access point, titik data atau kabel UTP, cat 6, kemudian power access point. Kemudian pekerjaan fire alarm. Nah, ini bagian peralatan utama yang yaitu master control fire alarm, battle panel, feeder cable tester cell 18 AVG from FCVA. Kemudian di satu sisi kita harus perhatikan di baik di lantai 1 dan lantai 2 ada TB FA01, atau head detector, smoke detector, alarm bell, indikator lamp, manual push button, ada end of line, titik instalasi. Nah, ini yang harus kita siapkan untuk di instalasi fire alarm. Kemudian ada pekerjaan IMEI TV, ya. Pekerjaan utama adalah berupa antina, ya, antina UHF. Berikut aksesorisnya ada poster di lantai 1 juga kita harus maupun lantai 2 harus ada outlet TV, titik instalasi TV. Kemudian pekerjaan AC atau tata udara, jadi pengadaan pemasangan instalasi AC sendiri harus lengkap dengan pemipaan, kabel data, refrigerator berisolasi, dan peralatan beserta pengentasan sistem instalasi. Di mana ini beberapa yang harus kita siapkan untuk di lantai 1 maupun lantai 2. Kemudian pekerjaan lainnya berupa ada pekerjaan logo, serta letter stainless canopy, dan backdrop.
kemudian ada pekerjaan hand railing tangga, kemudian ada pekerjaan tangga perawatan dan untuk manhole atap, kemudian ada pekerjaan saluran keliling U20 dan pekerjaan pembuatan bak kontrol 4050, kemudian ada pekerjaan plat beton penutup saluran, kemudian yang terakhir ada taman. Nah, ini adalah bagian dari suatu uraian pekerjaan yang dalam pembangunan gedung dua lantai, baik yaitu dari mulai kita persiapan, kemudian pekerjaan pembangunan gedungnya. Yang satu sisi kita juga harus tahu untuk menghitung cara menganalisanya, di mana dalam membuat analisa harga satuan yang terkait untuk pembangunan gedung dua lantai, kita harus mengacu pada acuan yang jadi dasar, yang di mana acuan di Jawa Tengah sendiri ada Mas Petro yang terkait untuk informasi harga satuan pekerjaan konstruksi di Jawa Tengah. Eh, yang sampai contoh ini terkait di pekerjaan tanah ya, artinya tanah sini kita ngeling ya. Jadi dalam hal perhitungan di sini sebagai dasarnya dalam perhitungan RAB kita ngeling ke harga satuan pekerjaan. Kita buka harga satuan sampai contoh ini ada tadi pekerjaan persiapan. Persiapan sendiri yang berupa itemnya, pekerjaannya itu pengukuran dan pasang satu outline, ada pembuatan 1 meter persegi kantor sembilan lantai pelasaran. Ini dari bagian dari pekerjaan, saya ambil contoh tadi pekerjaan tanah, di poin di uraian pekerjaan di pekerjaan tanah. Ini pekerjaan tanah yaitu terkait untuk penggalian, pekerjaan tanah itu penggalian galian tanah ya, pekerjaan galian tanah untuk pondasi, yang untuk harga satuannya sendiri kita dapatkan dari yaitu dari harga analisa harga satuan pekerjaan. Jadi kita bisa langsung ngeling ya, artinya jangan sampai dalam membuat RAPS ini kita kesulitan untuk em, membuat di harga satuannya sendiri, karena satu sisi kita dalam set satu dengan set yang lain saling berkaitan. Nah, ini bagian dari untuk menghitung di analisa keseluruhan. Ini sampai contoh tadi untuk pekerjaan tanah, itu pun dari nilai harga satuan di penggalian 1 meter kubik tanah keras sedalam 1 meter, kita juga bisa mendapatkan hasil harga satuan berdasarkan dari analisa satuan kerjaan. Nah, sambil contoh untuk dari di 79. Nah, ini bagian bisa kenapa bisa mendapatkan angka harga sekitar 68,92 ya, dengan dari analisa harga satuan pencatatan di penggalian 1 meter kubik tanah keras dalam 1 meter. Ini bagian dari di harga satuan untuk terkait tenaga kerjanya juga pun kita juga ngeling juga, jadi selain bersambungan dengan perhitungan tersebut yang bisa kok mendapatkan 60.000 ya, ya kita acuannya dari sheet yang di harga bahan dan upah. Nah, ini sampai contoh ya, kalau bisa mendapatkan 60.000 ya, dari 60.000 dari F12. Nah, ini dari untuk pekerjanya ya, dengan harga satuannya dengan koefisien 1 untuk pekerjanya. Untuk harga untuk tenaga ya, tenaganya di sini dengan harga satuan 60.000 dengan koefisien 1. Terus kemudian untuk mandor pun kita bisa mencari untuk mandor harga satuannya 85 berdasarkan dari harga bahan dan upah, yaitu di tenaganya yaitu 85 dengan kita
pakai koefisien 0,032. Ini bagian dari untuk bagaimana menghitung analisa satuan pekerjaan. Analisa pekerjaan bangunan gedung dan pemukiman yang berdasarkan dari harga bahan dan upah. Kemudian bagaimana ini untuk harga bahan dan upah? Harga bahan dan upah sendiri terdiri dari ada bentuk tenaga, kemudian ada bahan dan materialnya, itu sebagai dasar untuk yang nantinya sebagai harga satuan tersebut itu udah terkait untuk analisa elektrikal dan elektronikanya. Nah, itu pun dari yang kita ketahui kita bisa menghitung terkait untuk pemasangan kabel. Sebagai contoh ini saya ambil di analisa elektronikanya untuk pemasangan kabel 4 kali 4 mm persegi tambah PC 4 meter yang perhitungannya berdasarkan dari harga satuan tadi yang bahan dan material dari kabel aja sendiri 4 meter dengan harga satuan 28.500. Nah, tinggal kita tinggal hitung nanti indeksnya ini bisa indeksnya dengan satu, tinggal maka hasilnya bisa mendapatkan 28.500. Nah, ini sampai contoh di analisa di elektronikanya bagian. Kemudian untuk ini bagian dari beberapa item ya yang memang dari pemasang kabel, hampir pasang lampunya, kemudian pemasangan downlightnya, kemudian pemasang exit lamp, plus baterai, ada pemasang sangkal tunggal, semua ada ketentuannya. Nah, tetap kita mengacu di sheet yang tadi harga bahan dan upah di mana sambil contoh lagi di pemasangan sakal tunggal bisa mendapatkan 18.150 ya berdasarkan dari di harga bahan yang terkait satu sendiri tinggal kita jumlahnya berapa ini misal contoh ini satu dari satu buah ya tinggal hasilnya nanti 18 jumlahnya 18.150. Setelah kita analisa elektrika dan elektronikanya, kemudian kita analisa plumbingnya. Nah, ini bagian dari untuk analisa untuk plumbingnya, pemasangan, sebagai contoh ini pemasangan satu buah tandon air fiberglass volume 4 meter persegi yang berdasarkan dari harga satuan tersebut, dari harga satuan upah. Nah, kemudian ini bagian dari tadi untuk sampling ada beberapa untuk spesial tadi ada pemesanan buatan dan kita bisa menghitung tenaga kerjanya dari pekerja, tukang batunya, kepala tukang mandornya. Kemudian kita juga bisa buat menghitung bahannya dari sebagai contoh ini dalam hal untuk memasang sebuah tandon air gas volume 4 meter kubik itu banyak tandon reservoir fiberglass kapasitas 1.000 liter. Nah, tinggal kita harga selnya berapa ini 4.000. Nah, tinggal berapa jumlahnya ya satu ya tinggal kita dapatkan jumlah kayaknya dari berdasarkan dari harga tersebut. Karena kita juga harus dalam perhitungan tersebut kita harus dalam overheadnya atau profitnya itu 10%. Nah, maka dari harga satu meter tersebut kita dapatkan dengan kisaran
4.999.535. Itu bagian saya ambil contoh dari salah satu dari analisa pumpingnya. Terus kemudian ini bagian dari spesifikasi teknis atau dari pekerjaan elektrikal, baik maupun di pekerjaan elektronikanya, udah ada pekerjaan mekanikalnya, nah, karena bagian dari pekerjaan tersebut, baik pekerjaan mekanika, elektrikal, elektronika, dan plumbing, ya kita harus ada spesifik teknisnya atau mereknya. Baik dari sebagai contoh, ini di trafonya, kemudian gensetnya, kemudian panel-panelnya, ada kabel powernya, ya bagian dari spesifik teknis. Kemudian terkait mengenai tadi sudah kita sampaikan terkait RAP ya tadi bagaimana kita bisa menekan angka RAP tersebut baik dari pekerjaan persiapan dan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan ke pengujian kendaraan bermotor ya kita harus eh, mengerekap ini ya artinya kita rekap setelah RAP kita dapatkan hasilnya tadi kurang lebih hasil total ya tadi dari kita jumlahkan dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan hasil yaitu total 4 miliar. Tetap kita harus ada PPN-nya 10%. Jadi jumlah totalnya secara keseluruhan sekitar 4 miliar 491 624 750 dan kita bulatkan menjadi 4 miliar 451 juta 621 juta 620 ribu. Nah, ini bagian dari RP. Satu sisi kita juga harus membuat era rekapitulasi dari RP tersebut um, untuk mudah kita untuk membaca dalam tiap uren pekerjaan baik pekerjaan persiapan maupun pekerjaan pembangunan gedung kurang lebih hampir sama tadi hasilnya di mana kita tadi kita bulatkan dan hasilnya buat kelihatan. Kemudian setelah kita membuat rekapitulasi RAP, nah, artinya kita juga harus membuat time schedule dan KS. Nah, di mana membuat time schedule rencana suatu bangunan untuk berapa waktu nih bangunan yang akan kita hitung dan gambar. Nah, di mana yaitu time satu project ya ini bagian dari dokumen rencana yang merinci jadwal. Nanti ada jadwalnya, kemudian ada tahapan pekerjaan, durasinya, dan targetnya. Jadi kita bisa memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai anggaran dan dengan kualitas yang mudah ditetapkan. Satu sisi dengan adanya TypeScript ini kita berfungsi sebagai alat kontrol utama di lapangan. Eh, Jadi kita dapat mengontrol nih sebagaimana nih untuk progres dari mingguan, dari kemudian nanti progres kumulatif. Ini bagian dari untuk di time schedule. Nah, dari komponen itu ada nanti ada item ya, item pekerjaan, kemudian ada durasinya, ada tanggalnya ya, kemudian ada bobot pekerjaannya. Jadi kita jelas nih bobotnya sampai berapa ini. Nah, untuk bobotnya dalam bentuk presentasi di nilai setiap tahapan ya, artinya berdasarkan RAP. Nah, itu pun tadi durasi pun dan tanggal tadi kita tahu nih estimasinya waktu mulai kita mulai sampai kita selesai. Nah, jadi juga tadi ada item pekerjaannya, jadi item pekerjaan itu dari rincian, dari rincian tahapan konstruksinya atau istilahnya tugas harian atau misalnya ada nanti persiapan dan strukturnya. Nah, itu bagian dari item-item yang harus kita kerjakan dalam kegiatan pembangunan gedung layanan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian saat itu juga ada kurva S. Nah, ini bagian dari grafik ya, ini grafik secara visual, secara kumulatif dari progres pekerjaan terhadap waktu mengenai untuk langkah penyelesaian sendiri nanti kita bisa mengidentifikasi nih pekerjaannya
dari urai seluruh lingkup pekerjaan menjadi tugas-tugas yang menjadi yang lebih kecil. Dan kita juga tadi bisa mengestimasi durasi, jadi tentukan nih lama waktu pekerjaan untuk setiap itemnya dari secara realistis, dan kemudian untuk langkah penyusunan pun kita secara urutan secara logis ya, artinya kita harus dapat menyusun alur pekerjaan dari awal sampai akhir dengan mempertimbangkan ketergantungan antar tugas. Kemudian kita nanti bisa menghitung bobot dan kurva S, di mana untuk menghitung bobot dan kurva S sendiri adalah bagian dari menghitung persentase bobot tiap item. Dan kita bisa membuat visualisasi kurvanya. Saya praktekkan untuk membuat bobotnya ya. Jadi kita bisa mengetahui nih bobotnya seberapa nih. Bobot dari tiap item dari pekerjaan. Nah, di mana bobot sendiri yang kita dapat hitung, yang kita dapat kita cari yaitu dengan jumlah harga tiap item pekerjaan dari item pekerjaan tersebut dibagi dari jumlah keseluruhan item pekerjaan, baik dari pekerjaan siapan sampai pekerjaan pembangunan, baru kita kali 100. Nah, ini bagian dari untuk bagaimana untuk mencari bobot perhitungan, bobot secara presentasi ya, artinya perhitungan bobotnya. Kemudian bagaimana kita untuk mencari untuk kita bagi tiap item di sini, yang pastinya kita butuh jangka waktu ya, artinya durasi pekerjaan tersebut, dan jangan sampai nanti kita misalkan jangka waktu yang di dalam kontrak kerja nanti, misalkan kita ambil contoh ini dalam kontrak kerja kontrak kerjaan itu 180 hari kalender, yang artinya di sini kita juga harus memperhatikan dari tiap item kerjaan bobotnya seperti apa. Jadi kita bisa bagi dari, sebagai contoh di sini, di pekerjaan persiapan dengan bobot tadi kita sudah mendapatkan dengan bobot 0,074%. 0,074%, kita di dalam pekerjaan sendiri ada pekerjaan pembersihan lapangan, dan dari awal sampai akhir pekerjaan jadi kita siapkan untuk pekerjaan tersebut dari mulai minggu pertama sampai minggu ke 26, karena di jangka waktu tersebut ada 180 hari kalender. Jadi kita bisa mendapatkan untuk tiap minggu berapa ini untuk bobotnya misalnya. Yaitu bobot di sini tinggal kita bagi tadi bobot dari item tersebut dibagi 26. Nah, jadi kita tiap minggu dari bisa mendapatkan bobotnya yaitu kurang lebih 0,003%. Nah, itu bagian contoh, saya ambil contoh untuk kerjaan pembersihan lapangan dari awal sampai akhir pekerjaan. Kemudian bagaimana untuk pekerjaan pengukuran dan pasang papan pow- power plan-nya? Nah, karena ini kita ambil 1 minggu aja ya, artinya tinggal kita samakan dengan bobot yang tersebut, yaitu pekerjaan pengukuran dan pasang papan power plan. Tidak perlu kita bagi berapa minggu karena cukup 1 minggu aja. Itu gambaran dari, sebagai contoh di pekerjaan persiapan. Sambil contoh di kemudian bagaimana ini? Nah, ini ada bagian dari pekerjaan pembangunan gedung pelayanan, pengujian kendaraan bermotor, yaitu di pekerjaan tanah. Nah, kita butuh berapa waktu nih? Sebagai contoh, dalam pekerjaan galian tanah untuk pondasi sendiri terbagi yaitu dua minggu ya. Kita bikin 2 minggu, tinggal aja kita hasil dari bobot dari pekerjaan tersebut kita bagi dua minggu dengan hasil 0,189. Nah, itu bagian dari bobot tersebut. Nah, ini sebagai contoh dari secara untuk menghitung per item, dan kita bisa menghitung durasinya nih 1 minggu atau 2 minggu, atau dari minggu pertama sampai minggu
ke 26. Nah, kita bisa membagi nih durasi pekerjaannya. Jangan sampai nanti kita dalam hal melakukan pekerjaan tersebut waktunya tidak sesuai. Baik, nanti ada kekurangan atau ada tambahan. Nah, yang artinya kita bisa mengetahui nih presentasinya dari nilai setiap tahapan berdasarkan dari RAP. Dari durasi pun kita tahu nih apa yang kita kapan mulai dan kapan kita akhiri dari pekerjaan item pekerjaan tersebut. Jadi jangan sampai nanti seharusnya rencananya berapa minggu akhirnya menjadi mundur mungkin bisa jadi 5 minggu. Nah, ini harus kita perhatikan dalam hal untuk time schedule-nya. Kemudian terkait untuk di kolom di bagian dari akhir ya, kolom di rencana progres mingguan, kita bisa hitung nih dari keseluruhan dari minggu pertama, dari mulai secara keseluruhan dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan pembangunan, kita bisa hitung dengan kita akumulasikan dengan perhitungan tadi, yaitu kita hitung secara keseluruhan dari total presentasi yang ada di minggu tersebut. Sambil contoh tadi di minggu pertama bisa kita dapatkan yaitu ini bagian dari perhitungannya. Ini dari minggu pertama dari mulai pekerjaan persiapan sampai ke pekerjaan pembangunan gedung secara keseluruhan. Jadi kita bisa mendapatkan hasil progres mingguannya. Rencananya berapa ini misalnya. Yaitu di sini kita dapatkan progresnya 0,37. Nah, ini bagian dari rencana progres mingguannya. Kemudian kita juga bisa untuk menghitung rencana progres kumulatifnya dari minggu pertama ke minggu dua, yaitu bisa kita akumulasikan dari minggu pertama dengan minggu kedua. Nah, ini dari progresnya yang sudah kita dapatkan tadi di minggu pertama yaitu 0,37 ditambah progres kedua minggu kedua yaitu 0,9 dengan hasil yaitu 0,66. Jadi kita bisa mengetahui nih progresnya seperti apa. Tinggal nanti realisasinya seperti apa waktu pelaksanaan pekerjaan dari baik relasi progres mingguan maupun relasi progres kumulatif. Kemudian terkait nah, untuk dari progres tersebut ada kolom kontrol juga. Kenapa kita harus membuat kolom kontrol? Ya, artinya dengan kolom kontrol itu kita untuk meminimalisir dan kita pun untuk dapat melihat dalam pembuatan time schedule tersebut apakah ada kesalahan, apakah ada selisih ya, artinya deviasi baik selisih tambah maupun selisih kurang. Nah, kalau deviasinya benar, yang pastinya maka hasilnya ini adalah nol. Nah, ini udah benar nih karena udah jelas deviasinya nol. Jadi tidak ada kekurangan maupun kelebihan. Jadi tidak ada problem ya dalam pekerjaan pembangunan gedung 2 lantai tersebut. Nah, jadi kita bisa mengetahui tiap item dari item pekerjaan tersebut dari baik pekerjaan persiapan maupun dari pekerjaan pembangunan. Nah, ini gambaran hasil dari kontrol kita, yaitu deviasinya semuanya keseluruhan di sini nol, nol semua ya artinya ya tidak ada kekurangan maupun tidak ada kelebihan. Jadi dari kegiatan pembangunan tersebut tidak ada problem, mulai dari kita persiapan sampai pembangunan gedung 2 lantai tersebut. Nah, ini bagian ini time schedule ya. Kita jadi bisa membuat kurva S juga. Kita terkait kurva S-nya, tinggal kita lihat ini. Ini sambil kita lihatkan hasil dari kurva S. Nah, ini gambaran dari kurva S-nya. Kurva S dari kegiatan pekerjaan pembangunan gedung 2 lantai yang
dari stem cell yang sudah kita dapatkan, yang ini kurva S dari rencana progres kumulatifnya. Nah, kita sudah dapatkan, kita bisa membuatnya pun dari kurva tersebut. Ya, ini bagian dari proses ya, artinya dari mulai kita menyiapkan gambar kerja dengan gambar AutoCAD ya, artinya harus kita implementasikan di gambar kerja, kemudian membuat RAP, RAP dasar dari mana, dari mulai dari untuk RAP sendiri ada beberapa proses, kemudian baru kita bisa membuat time schedule dan QoS. Ya, demikian prestasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama dalam membuat RAP, ya, secara sederhana ya, artinya kita membuat RAP di bangunan 2 lantai. Jadi, saya sampai nanti kita jangan salah langkah dalam pembuatan RAP tersebut, dan itu pun semua ada prosesnya, tidak langsung tiba-tiba muncul RAB atau muncul tadi time schedule atau kurva S, ya, kita semua ada prosesnya dalam hal membuat RAP tersebut. Semoga dalam proses ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, dan terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.